Eh, seperti biasa ya, metode kita itu Anda bertanya, saya menjawab. Kalau Anda nggak bertanya, saya makan gaji buta. Jangan sampai bikin saya makan gaji buta. Jadi kalau mau tanya, tanya aja silahkan. Siapa yang mau tanya? Oke. Nah ini ada yang tanya nih. Oke, nanya via chat, nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, sebentar. Salomo mungkin tolong bantu dimasuk-masukin ya, itu yang baru datang. Oke, Kak. Oke, ini tugasnya kelas A berarti. Gimana? Gimana? Udah kelihatan? Sudah, Kak. Ya ya. Sudah, Kak. Oke. Yang ini. Nah, ini kan ada himpunan C gitu ya. Himpunan C itu isinya -1, 1, -I, I. Nah, sama operasinya itu adalah operasi titik ya, titik itu perkalian. Nah, terus di sini didefinisikan I kali I sama dengan -1. Nah, I itu di sini itu adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu apa? Nah, harusnya kalian udah sering lihat, kan akar negatif 1. Nah, ini bilangan imajiner, dinotasikan itu sebagai I. Nah, kenapa ini I kali I itu adalah negatif 1? Ya karena kan nanti akar negatif 1 kalau dikuadratkan, dia akan hasilnya menjadi negatif 1. Oke. Nah, terus nanti tugas kita adalah membuktikan apakah himpunan C ini dia merupakan grup. Oke. Ini layarnya kekecilan. Aku ganti aja dulu. Ganti ke whiteboard-nya udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Ini mouse-nya masalah. Nah, tadi kan itu ada himpunan C ya. Himpunan C. Nah, himpunan C itu tadi anggotanya adalah ada 1, ada -1, ada I, ada negatif. Ada negatif I, negatif I gitu ya. Wait. Bentar. Jadi komputer gue ngajak ribut. Bentar. Sorry. Oke, tadi ada himpunan C, anggotanya adalah 1, -1, I, dan -I. Ini ya. Nah, ini kira-kira himpunannya himpunan terbuka atau tertutup? Halo? Himpunan terbuka atau himpunan tertutup? Tertutup.
tertutup ya. Nah, kalau dia himpunannya adalah himpunan tertutup, himpunan tertutup itu berarti isinya itu terbatas ya, anggota-anggotanya terbatas. Nah, untuk membuktikan dia grup ya, hanya gue tulis aja. Nah, kalau himpunannya itu himpunan tertutup, dalam kurung itu anggotanya terbatas, kita selalu gunakan tabel Kelly. Ya, himpunan tertutup. Nah, kalau himpunannya nggak tertutup gimana? Nah, biasanya sih kita nggak pakai tabel Kelly. Gitu. Nah, terus kita buat dulu tabelnya. Kita buat dulu tabelnya. Ini berarti nanti kotaknya ada 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, operasinya itu adalah operasi perkalian gitu ya. Operasinya titik perkalian. Nah, di sini kita tulis 1 min 1 I min I. Ini 1, ini min 1, ini I, ini min I. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada. Kak, itu soalnya emang 1 min 1 I min I gitu ya nulisnya ya soalnya. Ya, di soal kan tadi, nah soalnya tadi kan itu ada himpunan terbatas kan? Ya. Ada himpunan terbatas, 1 min 1 I min I, gitu kan? Ada yang kebalik ya? Apa min 1 dulu? Sebenarnya sih nggak masalah sih. Mau kita bolak-balik gitu ya, itu nggak masalah juga. Mau min 1-nya duluan di sini, terus 1-nya di sini, nggak masalah. Karena kan nanti ujung-ujungnya kita cuma lihat dia itu tertutup atau enggak, asosiatif atau enggak, punya inverse atau enggak, punya identitas atau enggak. Jadi untuk menyusun di tabel ini sebenarnya terbalik-balik juga nggak masalah. Mau di sini I duluan, terus di sini min I, atau misalkan di sini 1, di sini min 1, nggak apa-apa. Asal semuanya itu terdata dalam tabel ini. Gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi I-nya itu variabel ya, Kak? Atau apa? Nah, tadi kan gue udah berjelasin. I itu bukan variabel. I itu adalah simbol dari ini, bilangan imajiner. Kalau kamu tahu akar negatif 1, nah, akar negatif 1 itu adalah I. Imajiner. Pernah dengar nggak? Pernah, Kak. Pernah, Pak. Pernah. Nah, ya, jadi I-nya itu adalah bilangan imajiner. I. Nah, akar min 1. Jadi I itu sebenarnya adalah simbol ya, simbol untuk akar min 1. Jadi di sini tuh I itu bukan variabel tapi simbol. Simbol untuk akar min 1. Kalau min I itu adalah negatif akar min 1. Gitu. Nah, ini diingat-ingat aja. I itu adalah notasi gitu ya, simbol. Makasih, Kak. Oke. Berarti untuk nyusun di tabelnya nggak ada masalah kan? Enggak, Kak. Nah, nggak ada ya. Nah, jadi semua anggota himpunannya ini yang terbatas ini disusun di tabel ini. Kita susun di bagian paling atas sama di bagian paling kiri. Nah, terus di bagian sini itu simbol operasinya. Nah, ini kan perkalian. Tuh. Terus ngerjainnya kayak biasa.
yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri akan kita operasikan dengan yang di atas. Kali sama yang di atas, kiri kali atas. Nah, berarti nanti ini 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 kan hasilnya 1. Oke, 1 kali 1 itu hasilnya 1. Nah, 1 kali min 1 hasilnya min 1. 1 kali I hasilnya tetap I. Kenapa tetap I? Nah, 1 kali I, 1 kali I itu kan sama saja dengan 1 kali akar min 1. Nah, berapapun dikalikan dengan 1 kan balik ke bilangan itu sendiri kan. Jadi nanti hasilnya ini adalah akar min 1. Nah, akar min 1 itu disimbolkan dengan I. Nah, makanya ini 1 dikali I itu jadinya tetap I. Nah, 1 dikali min I hasilnya juga tetap min I. Nah, terus yang ke bawah sini, juga sama, min 1 dikali 1 kan tetap min 1. Terus I dikali dengan 1 hasilnya tetap I. Terus min I dikali dengan 1 hasilnya min I juga. Berarti nanti ini elemen identitasnya adalah 1. 1 ini adalah elemen identitasnya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Oke, sip. Nah, terus kita mulai ke bagian yang agak sedikit, nggak agak sedikit sih, sebenarnya nggak susah. Cuman agak perlu sedikit konsentrasi. Nah, kita ngisi sekarang yang baris 2 ini. Nah, berarti min 1 kan? Min 1, nanti kita kaliin dengan min 1. Nah, min 1 kali min 1, 1. Berapa? Min 1 kali I. Nah, ini hasilnya adalah min I. Min 1 dikali min I adalah I. Terus yang I sekarang. I dikali min 1. Nah, hasilnya min I. Terus I dikali I. Nah, I dikali I berarti kan sama aja dengan I kali I. Nah, ini sama saja dengan min 1, akar min 1, sorry. Akar min 1 dikali dengan akar min 1 lagi. Nah, akar min 1 kali akar min 1. Nah, jadi akar min 1 kuadrat. Itu sama aja dengan min 1. Nah, ini berarti I kali I adalah min 1. I kali min I. Nah, ini hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Nah, coba I kali min I. Nah, jadi ini nanti hasilnya adalah akar min 1 dikali min akar 1. Akar min 1. Nah, berarti kan ini karena bilangan positif dikali bilangan negatif, kan nanti hasilnya adalah negatif. Nah, jadi negatif akar min 1 kuadrat. Hasilnya adalah min 1. Min 1 sama aja dengan 1. Nah, makanya I kali min I itu hasilnya adalah 1. Terus ini min I kali min 1 hasilnya adalah I. Nah, min I
kali I, ya sama seperti tadi, sama dengan I kali min I, itu adalah 1. Nah, min I kali min I, itu hasilnya adalah min 1. Kenapa min 1? Nah, karena kan ini nanti negatif kali negatif. Nah, silakan nanti adalah positif. Nah, ini akan sama aja dengan I kali I. Sama aja dengan I kali I. Balik lagi ke min 1. Sorry, ini dikasih titik sih. Min 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, bentar. Nih, lihat direct dulu. Kenapa 1 jadi elemen identitas? Oh, ini tadi dia nanya, kenapa 1 jadi elemen identitas? Nah, elemen identitas itu maksudnya, ya, ketika nanti kita kaliin, ya, kaliin semua anggota dari himpunannya ini, balik ke dirinya sendiri. Perhatiin yang ini, ya apa namanya, baris pertama ini. Perhatiin baris pertama. Ini kan nanti proses mengalihkannya kan 1 dikali ini, 1 dikali ini, 1 dikali ini, 1 dikali ini, gitu kan ya. Nah, nanti hasilnya adalah yang di dalam tabel ini. Hasilnya balik lagi 1 min 1 I min I. Nah, makanya 1 di sini dia disebut sebagai elemen identitas. Karena ketika nanti dia dikalikan dengan 1, hasilnya akan balik lagi ke angka itu sendiri. Gitu. Tadi yang nanya gimana? Udah paham belum? Jawab di chat nggak apa-apa. Oke, paham. Bagus. Ada lagi yang mau tanya? Gimana? Ada? Kalau mungkin sinyalnya jelek, bisa di ini sih, bisa tanya di chat nggak apa-apa. Oke. Suaraku kedengeran kan? Dengar, Kak. Oke, oke, paham. Oke, lanjut. Oke, dengar. Bentar, yang di sebelah sini aku hapus dulu, karena kita butuh yang sebelah sini. Oke, tadi kan kita udah dapat identitasnya. Sebenarnya identitas itu dicari belakangan sih. Kita mulai dulu dari apakah dia operasinya bersifat tertutup atau enggak. Nah, oke, mungkin kalian di sini ada beberapa yang bingung gimana sih cara penulisannya. Kalau misalkan kita ada buat tabelnya gitu kan, ada buat tabelnya, gimana nih menuliskan dalam kalimatnya. Nah, ingat syarat grup itu ada 4. Ada 4. Nah, mau grup apapun itu ya, mau grup apapun, kecuali grup abelian. Kalau grup abelian tuh nanti ada tambahan lagi. Pokoknya kalau misalkan dia itu merupakan suatu grup, pasti dia memenuhi minimal 4 syarat dulu. Itu adalah tertutup, bersifat asosiatif, punya inverse, identitas dulu, dan punya inverse. Nah, ini grup itu selalu memenuhi 4 syarat ini. Kalau misalkan nanti ada tambahan-tambahan yang lain, yaitu apa namanya, nanti ada sebutannya lagi, misalkan grup abelian, atau misalkan nanti ada lagi namanya grup permutasi, ada grup simetris, tapi itu belakangan. Ini grup biasa dulu aja. Nah, grup biasa ini selalu memenuhi 4 syarat ini. Jadi kita mulai jelasinnya satu-satu, dari mulai tertutup dulu. Nah, kita kan udah dapat nih tabel Kelly-nya. Nah, kita mau jelasin dia tuh bersifat tertutup.
jelasinnya gimana? Ini sebenarnya kalimatnya bisa kalian ubah-ubah. Cuman intinya gini. Pada tabel Kelly terlihat bahwa operasi perkalian bersifat tertutup karena hasil perkalian setiap elemen adalah anggota himpunan C itu sendiri. Nah, jadi maksudnya kalian bisa lihat di tabel ini yang di dalamnya yang gue tulis merah ya. Nah, ini kan semua adalah anggota himpunan C ini lagi. Jadi dia bersifat tertutup gitu. Jadi hasilnya semuanya balik lagi ke C lagi. Maka dia disebut tertutup. Nah, ini syarat yang pertama, tertutup. Kalimatnya boleh diubah-ubah. Intinya adalah hasil perkalian setiap elemen himpunan C itu adalah himpunan C itu sendiri. Intinya gitu. Nah, ini dalam bentuk kalimatnya. Nah. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Satu, dua, tiga. Oke deh. Oke, belum. Oke. Kita lanjut ke yang asosiatif. Nah, gimana yang asosiatif? Oke. Asosiatif ya. Asosiatif itu kan berarti apa namanya? Kalau kita buat contoh gitu ya, kita buat contoh misalkan 1, nanti kalau dikali dengan min 1, terus nanti dikali lagi dengan I gitu ya. Terus misalkan kita kasih kurung. Ini akan sama dengan ketika kita kerjain yang min 1 kali I dulu. Ini kan asosiatif itu begini. Nah, kalau untuk penjelasan dalam kalimatnya gampangnya gini aja deh. Karena kalau gini, pada perkalian berlaku sifat asosiatif. Nah, ini kan operasinya kan perkalian toh. Nah, sifat-sifat perkalian itu adalah dia bersifat asosiatif. Dan pada tabel Kelly terlihat bahwa operasinya bersifat tertutup. Maka dapat disimpulkan operasi perkalian pada himpunan C bersifat asosiatif. Ya, jadi di sini kita tahu dulu nih, oh perkalian itu dia bersifat asosiatif. Nah, sedangkan pada tabel ini kita bisa lihat juga dia bersifat tertutup. Nah, jadi sifat asosiatif ini berlaku juga pada himpunan C. Tuh, perkalian berlaku sifat asosiatif. Daripada tabel Kelly terlihat bahwa operasinya bersifat tertutup. Maka dapat disimpulkan operasi perkalian pada himpunan C ini juga bersifat asosiatif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ininya nggak usah ditulis ya. Apa namanya yang contoh ini? Langsung ke kalimatnya. Ada pertanyaan? Oke. Aku anggap tidak ada. Sekarang yang identitas. Nah,
Identitas. Kalau yang identitas ini bisa langsung aja sih. Terdapat ya elemen identitas yaitu 1. Juga bisa aja di dari tabel. Ini identitas gampang, langsung aja kita kasih tahu identitasnya itu adalah 1. Udah beres yang identitas, gampang. Nah, sekarang yang inverse. Nah, karena ini himpunannya itu adalah himpunan tertutup, ya, inverse-nya mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus sebutin satu-satu. Ya. Ingat bentuk dari inverse. Ya, bentuk dari inverse itu kalau A nanti dikalikan dengan A inverse itu kan notasinya adalah min 1 gitu ya. Ini hasilnya nanti adalah I. I di sini identitas ya, identitas. Bukan I maksudnya I yang ini ya, bukan. Itu identitas. Atau biar jadi 1 identitas. Nah, jadi inverse itu nah, bentuknya begini. A kali A inverse sama dengan identitas. Berarti di tabel ini, nah di tabel ini kan kita udah tahu nih, ya kan, identitasnya itu adalah 1. Nah berarti nanti yang hasilnya halo, suaraku udah lancar belum? Atau putus-putus? Lancar, Kak. Lancar, Kak. Lancar ya? Tadi tiba-tiba muncul your internet connection is unstable. Oke, kalau lancar nggak apa. Nah, inverse itu, kan kita tadi udah tahu nih identitasnya yang mana. Bentar, ya. Nah, kita udah tahu nih apa namanya identitasnya itu adalah 1. Nah, yang hasilnya 1, nah itu semua kita lingkarin dulu aja deh. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya mana tadi? 1. Ini hasilnya 1. Ini kita lingkarin dulu semua. Gitu kan? Terus kita lihat 1 di sini dapatnya dari mana? Nah, 1 di sini dapatnya dari 1 kali 1. Berarti nanti pasangan yang saling inverse itu pasangan yang pertama itu adalah 1 dan 1. Nah, terus kita lihat lagi tadi yang kita lingkarin yang mana? Oh, yang kita lingkarin yang ini. Nah, 1 di sini didapat dari mana? Nah, dari min 1 kali min 1. Ini kan, min 1 kali min 1. Berarti nanti pasangan berikutnya yang saling inverse itu adalah min 1 dan min 1. Terus mana lagi tadi? Nah, mana lagi yang kita lingkarin tadi? Oh, yang ini. Nah, 1 di sini dapatnya dari mana? Oh, ini tuh dari I dikali dengan min I. Berarti nanti pasangan berikutnya yang saling inverse itu adalah I dan min I. Terus lagi. Nah, lagi ya kita lingkarin tadi yang mana? Ini satunya. Dapat dari mana? Dari min I kali I. Berarti pasangan berikutnya yang saling inverse itu adalah min I dan I. Nah, ini kan apa namanya sama ya. Min I dan I dan min I ya ditulis sekali aja nggak apa-apa sih. Atau mau ditulis lengkap 4-4-nya ya nggak apa-apa juga.
Nah, udah deh. 4 syaratnya udah ketemu semua. Tertutup udah, perkalian asosiatif udah, punya elemen identitas udah, punya inverse udah. Nah, berarti tinggal kesimpulan. Kesimpulan. Jadi, operasi perkalian pada himpunan C adalah grup. Nah, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak mau tanya. Ya, apa? Nah, tadi kan Kak Dimas bilang gini, pas mau nulis, tadi kan Kak Dimas bilang gini, identitas dulu ding, gitu kan. Pokoknya gitulah Kak, identitas dulu baru nulis inverse gitu kan Kak. Gitu kan. Nah, terus dari penjelasan Kak Dimas kan, Kak Dimas nulisnya ini juga urut dari tertutup sampai inverse gitu kan. Nah, pertanyaan Lisa ini Kak, apakah cara membuktikannya itu harus urut dari tertutup sampai inverse Kak? Karena sebelumnya itu setahu Lisa itu apa yang penting memenuhi 4 syarat itu disebut grup gitu. Oke. Dan aku ya lanjut. Dan itu tadi pas timbul pas Kak Dimas bilang gitu jadi bingung itu sih Kak. Oke. Mohon jawabannya. Masalah urutan ya. Sebenarnya kalau urutan ya mungkin gini. Aku juga nggak tahu kemauan Bu Vela itu bagaimana ya. Cuman kalau dari referensi yang aku baca juga sama sih. Ya yang penting memenuhi 4 syarat ini. Tapi kan gini loh. Secara proses kita kan awalnya tahu kalau syaratnya tertutup doang itu kan namanya group point. Nah, setelah dari group point kan kita ada namanya semi group kan, naik tingkat gitu. Syaratnya jadi ada 2, tertutup sama asosiatif. Terus baru naik tingkat lagi ke grup. Nah, syaratnya nambah 2 jadi 4. Identitas sama inverse. Kalau menurutku ya, ini menurutku dan biasanya aku juga ngerjainnya begitu, yang tertutup sama asosiatif itu harus muncul duluan. Jadi tertutup dulu, baru asosiatif. Masalah inverse sama identitas itu dibolak-balik nggak apa-apa. Karena kan itu sama-sama syarat yang syarat dari grup gitu kan. Syarat dari grup itu kan punya identitas, punya inverse. Nah itu dia kan nggak nggak ada aturan bakunya harus identitas dulu baru inverse. Mau dibolak-balik yang 2 itu nggak apa-apa. Cuman kalau nanti kita mencari inverse kan kita butuh identitas dulu gitu kan. Kayak tadi kan aku nyari inverse-nya kan ini harus ngelingkarin yang identitasnya kan di sini. Nah, ini kita lingkarin 1 1 1 1. Baru kita ketemu yang pasangan saling inverse gitu kan. Pasangan saling inverse. Jadi kalau untuk penulisan yang identitas sama inverse itu dibolak-balik nggak masalah. Tapi kalau yang tertutup sama asosiatif sebaiknya dia muncul duluan. Gitu. Gimana, Lis? Walah, iya ya Kak. Makasih ya Kak. Oke, gitu. Tuh. Ya. Oke, ada lagi? Oh, ada chat. Kak mau tanya. Oke, ya. Siapa yang ngomong? Laras. Oke, ya. Gimana? Kak, kalau yang identitas apa selalu di bagian kiri pojok itu Kak? Kan kalau ini kan 1. Nggak harus. Ya. Oh iya Kak. Oke. Karena kan tadi kan aku bilang tuh, ini sebenarnya kita nyusunnya mau min 1, 1, min I, itu juga boleh. Jadi misalkan nanti tergantung kamu nyusun ya. Misalkan kamu mau nyusun di sini min 1 dulu, terus di sini 1, di sini min I, di sini 1, itu nggak masalah. Jadi nanti kalau kamu susunnya di sini min 1 dulu, ntar tuh identitasnya ada di sini, di satunya itu di sini. Kalau nggak percaya ya mungkin nanti coba aja. Gitu. Jadi nggak ada aturan identitas tuh harus di pojok sini, itu nggak ada aturan. Oke Kak, makasih Kak. Cuman mungkin biar rapi gitu ya. Kalau misalkan kamu dari awal tuh udah tahu, oh identitasnya tuh 1, ya udah disusunnya begini aja. Karena kan tadi tuh aku nyusunnya di sini depannya 1, karena aku udah tahu dari awal tuh identitasnya 1. Jadi biar rapi. Tapi kalau untuk aturannya nggak ada.
Bentar, tadi di chat ada yang nanya. Oke, mereka saling inverse karena hasilnya satu ya Kak? Iya, karena hasilnya satu mereka saling inverse. Oh ya, mau tanya lagi, kenapa tadi kenapa A kali A pangkat min 1 sama dengan identitas? Ya karena itu memang definisinya. Definisi bukan definisi deh, ketentuan lah gitu ya. Ketentuannya kalau A dikalikan dengan inverse itu hasilnya pasti identitas. Pasti, itu emang udah ketentuannya gitu. Identitas itu kan dinotasikan dengan A-1 gitu kan. Ya nggak harus A sih, boleh X, boleh apa gitu kan, variabel gitu. Pokoknya identitas itu notasinya adalah pangkat min 1. Itu udah notasinya. Gimana? Paham? Yang nanya ini siapa nih? Angel ya? Oke. Oke. Gimana? Ada lagi? Makasih. Oh ya, sama-sama. Oke. Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, ini oke, save. Ini aku save juga ya. Apa namanya? Coret-coretannya kali aja ada yang minta. Ya walaupun ini di report juga sih. Ini yang ikut 36. Buset. Kemarin 60-an. Gak apa-apa, mungkin sinyal kali ya. Yang kelas B ada yang masih kelas kah? Halo, yang kelas B? Iya, Kak. Gimana, Kak? Ada yang masih kelas, teman-temanmu? Kurang tahu, Kak. Kalau aku udah selesai. Ya, maksudnya aku juga lihat jadwal itu harusnya jam 4 itu kalian udah selesai semua. Harusnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang jafok atau gimana ya. Aku juga tahu lah semester 5 itu modelnya kayak gimana gitu ya. Kerja kelompok mulu. Yang nggak kerja sih enak gitu ya. Cuma jadi beban kelompok. Kalau misalkan yang kerja, terbebani. Kemarin tuh siapa ya? Fikri kalau nggak salah ya. Ngeluh-ngeluh tuh di status tuh. Kalau nggak niat kuliah ya udah nggak usah kuliah gitu. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Tenang aja kok. Nanti itu orang-orang yang jadi beban kelompok itu bakal merasa mau modar ketika menghadapi KKN mandiri, PLP mandiri, skripsi mandiri, yaitu ya mereka akan ngerasain rasanya sendirian tanpa bisa ada yang diandelin gitu. Kalem aja, kalem. Ada saatnya pembalasan kok. Percayalah. Gitu. Oke. Oke. Oh iya, hampir lupa. Tadi tuh Bu Vela tuh dia nitip soal. Tentang masih grup sih. Nah, jadi soalnya mana soal? Layarku kelihatan nggak? Halo? Belum. Belum, Kak. Oke, bagus. Sengaja. Ini lagi buka WA. Nanti ada yang lope-lope kelihatan. Nanti soal. Oke. Nah, sekarang kelihatan? Kelihatan, Kak. Ya, kelihatan. Jadi, ini sebenarnya soalnya belum lengkap ya. Ini tuh himpunan matriks 2x2 yang anggota-anggotanya itu bilangan bulat dan ini AD min BC, ini determinannya ya. Determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini nanti katanya operasinya itu operasi perkalian. Nah, buktikan apakah dia itu grup dan juga grup abelian. Nah, gitu. Oke. Adakah yang mau bersedia untuk menjawab?
nggak? Ganti deh pertanyaannya deh. Bingung nggak? Soalnya tadi kan ada himpunan matriks. Nah, matriks M 2x2. Nah, dengan operasinya itu adalah operasi perkalian gitu ya. Perkalian. Nah, apakah dia grup dan grup abelian? Aku tanya dulu, ada yang bingung nggak? Langkahnya harus gimana? Gimana? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada ini berarti bisa semua. Nah, bingung. Pertama harus ngapain? Ini bukan kuliah lo guys. Ngomong aja. Serius. Ini perlu dibahas nggak? Atau nggak usah? Lanjut, kalian ada yang mau nanya atau nggak? Perlu, Kak. Oke, perlu ya. Oke. Oke. Nah, ini kan kita membuktikan ada himpunan matriks 2x2. 2x2. Ada yang nah, ada himpunan matriks 2x2. Nanti itu anggotanya semua bilangan bulat. Operasinya perkalian. Apakah dia grup dan juga grup abelian? Nah, jadi yang kita perlu buktikan ada ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Nah, yang pertama itu tertutup. Yang kedua itu adalah asosiatif. Nah, selanjutnya punya identitas dan punya inverse. Nah, ini kalau udah 4-nya terpenuhi dia grup. Tambahan satu lagi bersifat komutatif. Oke. Oke. Nah, kalau soalnya model kayak gini, ini kan adalah himpunan semua matriks 2x2 gitu kan ya. Nggak mungkin dong pakai tabel Kelly. Nah, karena ini himpunan semua matriks. Oke, iya, boleh, yang mau izin boleh. Saya nama sakit kepala. Oke, siap, silakan. Oke, lanjutin. Nah, ini kan bentuknya himpunan semua matriks gitu kan. Himpunan semua matriks kan banyak banget. Jadi nggak mungkin kita buktikan pakai tabel Kelly. Nah, ini kita buktikannya ya berarti bentuknya bentuk kalimat langsung gitu kan. Nggak perlu bikin tabelnya. Nah, oke. Ada cara singkat, ada cara panjang. Ya, ini kita coba dulu dari cara yang singkat, ya. Nah, dari yang tertutup dulu. Tutup. Ini kan matriks toh, ya. Langsung aja kita jelasin pada matriks. Nah, operasi pada matriks 2x2 gitu ya. 2x2. Operasi perkalian bersifat tertutup. Ya. Bisa juga dikasih dalam kurung gitu ya. Alasannya adalah sifat perkalian matriks. Nah, tertutup. Terus yang asosiatif. Asosiatif sama pada pada matriks
pada matriks 2x2 operasi perkalian bersifat asosiatif. Sama sifat perkalian matriks. Terus yang identitas. Nah, pada matriks 2x2 ya, terdapat elemen identitas yaitu matriks. Nah, kalau matriks itu kan identitasnya adalah matriks identitas kalau 2x2 itu kan adalah 1, 0, 0, 1 toh. Nah, matriks identitasnya. Terus inverse. Pada sekarang inverse ya. Inverse. Pada operasi perkalian matriks terdapat elemen inverse yaitu, ingat rumus inverse matriks, kan? Rumus inverse matriks itu kan, misalkan matriks A, nah matriks A itu inverse-nya, matriks A inverse-nya itu adalah 1 per adjoin A, nah, ADJ, adjoin A, bukan 1 per adjoin, 1 per determinan. 1 per determinan. Determinan dikali dengan adjoin ADJ, adjoin dari A. Ini adalah inverse-nya. Ingat nggak rumus rumus inverse dari matriks? Enggak, Kak. Enggak ya, nggak ingat ya. Oke. Nah, ya boleh dicari lagi catatannya gitu ya. Catatannya inverse matriks itu rumusnya ini. A inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoin A. Gitu. Itu inverse. Terus, nah sekarang ini kan berarti 4 syaratnya udah terpenuhi. Berarti kan dia grup. Nah, sekarang kita lihat apakah dia komutatif atau enggak. Nah, ini masih bahas secara singkat ya. Komutatif. Nah, komutatifnya gimana? Nah, pada perkalian matriks 2x2 tidak berlaku sifat komutatif. Alasannya adalah sifat dari perkalian matriks. Oke, gini. Cara singkat ini kalian mulai nggak ngertinya dari mana? Atau semuanya nggak ngerti? Atau ngerti? Kalau ngerti nggak apa-apa, bagus. Malah lebih enak. Jadi ini langsung memanfaatkan sifat-sifat dari Kevin aman. Esther dari inverse. Oke. Enak nih kalau aman. Kalau aman ya singkat berarti. Oke. Berarti yang tertutup sama asosiatif clear ya.
dari tertutup sampai identitas, clear nggak? Oke, clear. Ada yang udah jempol tuh. Ya. Oke, nah jadi kalian bisa juga pakai cara singkatnya yang begini. Jadi langsung dijelasin ke arah sifat-sifat dari perkalian matriks. Nah, tadi berarti yang nggak ngerti itu bagian inverse-nya aja ya. Yang komutatif itu kan juga adalah sifat dari perkalian matriks. Nah, jadi kayaknya sih harusnya nggak susah untuk dimengerti gitu ya. Tinggal kita bahas inverse-nya aja. Oke, inverse-nya. Nah, ini yang aku tulis ini kan rumus yang udah kan pas ale, kalau kalian ingat ya, pas ale kan udah dipelajari nih. Nah, rumus dari inverse ini. Nah, rumus dari inverse ini kan ada pembuktiannya. Gitu. Sebentar. Aku share dulu, coba aku bukain. Kemudian bentar ya, kita cariin file. Oke, ini aku tes dulu, terus diikutin. Kita ke inverse-nya ya. Nah, tadi kan udah tahu nih identitasnya kan, identitas. I-nya itu kita tahu, matriks identitas. Nah, matriks identitas 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan adalah 1, 0, 0, 1. Terus kalau kita mau cari inverse, untuk mencari inverse kan berarti nanti bentuknya, misalkan kita punya matriks A gitu ya, A dikalikan dengan matriks A inverse, itu nanti hasilnya harus sama dengan matriks I, matriks identitas. Matriks A itu misalkan nanti elemen-elemennya kita ambil aja A, B, C, D, D. Nah, ini akan dikalikan dengan A inverse. Ini nanti harus sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, nanti A inverse-nya
itu adalah 1 per AD min BC dikali dengan, maaf Kak, jadikan saya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ambil. Kali dengan D min B. Misi Kelihatan nggak? Kak, Ya, di gimana? layarnya hitam semua ya Kak? Sekarang? Udah bagus. Oke. D min B. Terus min C kali A. Nah ini, kalau di ALE kan, kalau kalian ingat pelajaran pas ALE, nah, ini kan AD min BC itu adalah determinan. Bentar, tadi ada berapa yang masuk dulu saat ini. Ini adalah determinan dari A determinan itu Z ya, Z dari A. Nah ini yang D min B min C kali A itu adalah adjoint dari A. Gitu. Nah, kenapa tadi rumus A inverse itu adalah 1 per determinan kali adjoint A? Nah, asalnya tuh dari sini sebenarnya. Gitu. Nah, untuk proses pembuktiannya itu agak panjang. Kalian mungkin kalau penasaran, nanti aku cariin videonya buat pembuktiannya. Nah, cuman ini yang jelas kalau nanti kalian mau buktiin inverse dari dari suatu matriks ya, langsung aja kalian bisa katakan bahwa inverse dari matriks ya itu untuk setiap A, saya bukuin aja, inverse of dari suatu matriks. Inverse perkalian ya, dari suatu matriks persegi dapat dinyatakan dengan rumus ini. A inverse sama dengan 1 per Z ya. Z A dikali dengan adjoint A. Nah, gini. Kalau misalkan kalian mau buktiin semuanya secara detail dan lengkap gitu ya, itu ya ini cukup panjang. Cuman kan karena kita kemarin udah belajar tentang ALE, nah itu langsung aja dipakai rumus-rumusnya, teorema-teoremanya. Itu boleh kok. Dulu juga aku gitu, boleh, tidak masalah. Oke, gimana? Masih ada yang mau ditanya? Atau belum jelas? Silakan. Mau lewat chat boleh, mau ngomong boleh. Sudah paham Kak? Oke, ya. Oke. Ini tak save. Oke, masih ada waktu. Oh,
masih lama ini, masih sekitar 45 menitan. Ada yang mau ditanya lagi? Wih, Lord Adi. Itu apa yang di pundak, Di? Oh, itu masker ya? Oh ya, masker deng. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, kemarin yang itu, yang apa namanya, yang pada udah ngupload di Instagram, yang di komen Bu Vela, ada yang kesusahan jawab nggak? Kalau ada yang kesusahan jawab nggak apa-apa. Atau misalkan sampai sekarang masih bingung sebenarnya itu cara ngejawab pertanyaan Bu Vela itu gimana sih gitu? Nggak apa, ngomong aja. Atau udah terjawab ya, kalau udah terjawab ya bagus gitu kan. Karena kemarin tuh aku perhatiin kan beberapa, kayak contohnya punyanya si apa, punyanya Fitri itu sampai panjang lebar gitu kan ditanya. Karena kan kalian kebanyakan jelasinnya pakai yang ini ya, pakai yang bilangnya tuh aturan sudoku. Siapa itu ya, Winda kalau nggak salah ya, kelompoknya Winda kemarin itu juga seperti tanyain tuh aturan sudoku, terus dia ibunya nanya, aturan sudoku tuh apa gitu. Aku nggak nyangka sih dia nanya sampai sedetil itu sih. Ya apa, kirain boleh gitu kan ngisinya kita pakai pola kayak kemarin. Karena memang sebenarnya pakai pola juga bisa. Cuma kalau ada cara panjangnya, diminta cara panjangnya. Oke, ada lagi nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Halo guys. Mana guys? Bentar, aku minum dulu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Di, gimana Di? Ada pertanyaan Di? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau aku belum ada, Kak. Oke. Ya. Oke. Oke, kalau misalkan belum ada, ini aku stop record nih. Stop record ya.